Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Pertama-tama perkenalkan, saya Intan Alika. Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis data menggunakan SPSS untuk data penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Pada video ini, analisis data yang dilakukan meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, Poirot Simplicity Test, uji homogenitas, dan Independent Simplicity Test. Pada bagian saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif. Data yang dianalisis terdiri dari pretest kelas eksperimen, post-test kelas eksperimen, pretest kelas kontrol, dan post-test kelas kontrol. Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk melihat gambaran umum data penelitian seperti jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviansi. Seperti itu. Baik, langsung saja ke langkah-langkah analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS. Pertama, saya membuka program SPSS terlebih dahulu. Setelah SPSS terbuka, saya masuk ke bagian variable view. Di sini saya membuat 4 variabel, yaitu pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest control, dan post-test control. Pada bagian nama, saya isi nama variabel tersebut. Lalu pada kolom label, saya isi keterangan sesuai nama variabel. Tipe data menggunakan numerik. Kemudian pada bagian desimal saya ubah menjadi 0 karena data nilai peserta didik tidak menggunakan angka desimal. Untuk bagian lainnya saya biarkan tetap default. Setelah itu saya klik data view. Pada bagian ini saya memasukkan data penelitian, yaitu data pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest control, dan post-test control. Jika data bisa langsung di copy paste, maka langsung masukkan ke SPSS. Setelah semua data masuk, langkah berikutnya saya menyimpan data terlebih dahulu agar nanti bisa digunakan kembali untuk analisis selanjutnya. Saya klik file, kemudian save as, lalu saya berikan nama file sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, saya klik menu Analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Setelah kotak dialog deskriptif muncul, saya pindahkan semuanya variabel, yaitu pretest eksperimen, post-test eksperimen, dan pretest control dan post-test control ke kolom variable dengan menekan tombol panah. Setelah selesai, saya klik OK. Selanjutnya, SPSS akan menampilkan output statistik deskriptif. Pada output tersebut akan terlihat nilai jumlah data atau nilai N, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar definition dari masing-masing data, yaitu pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest control, dan post-test control. Nah, jadi itulah langkah-langkah melakukan analisis statistik deskriptif dengan SPSS. Setelah ini akan dilanjutkan dengan uji normalitas yang akan dijelaskan teman saya. Bye-bye. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Sartika. Baik, setelah analisis statistik deskriptif selesai, selanjutnya saya akan melakukan ke uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena data yang berdistribusi normal menjadi syarat sebelum melakukan uji statistik parametrik seperti Poirot Sample Test dan Independent Sample Test. Jika data berdistribusi normal, maka analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik. Sebaliknya,
Jika data tidak berkontribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik sebagai alternatif. Baik, langsung saja ke langkah-langkah menggunakan uji normalitas dengan SPSS. Pertama, saya membuka program SPSS. Kemudian, saya masuk ke bagian variable view. Pada uji normalitas ini, penginputan data sedikit berbeda. Dengan statistik deskriptif tadi, di sini saya membuat dua variabel. Variabel pertama, saya beri nama hasil belajar. Tipe data menggunakan numerik, lalu pada bagian desimal saya ubah menjadi 0. Selanjutnya, pada variabel kedua saya beri nama kelas, tipe data tetap numerik, lalu bagian desimal saya juga ubah menjadi 0. Kemudian, pada variabel kelas, saya membuat kode untuk masing-masing kelompok data. Pada kolom values, saya klik bagian titik 3, lalu saya isi kode sebagai berikut. Yang pertama untuk pretest eksperimen, lalu post-test eksperimen, dan pretest control, lalu post-test control. Setelah semua kode dimasukkan, maka saya klik OK. Setelah itu saya masuk ke bagian data view. Pada bagian ini akan terlihat dua kolom, yaitu kolom hasil belajar dan kolom kelas. Selanjutnya saya mulai menginput data penelitian tersebut. Untuk kolom hasil belajar, saya masukkan seluruh nilai peserta didik secara berurutan, dimulai dari data pretest eksperimen, kemudian post-test eksperimen, lalu pretest control, dan terakhir protest control. Sedangkan pada kolom kelas, saya isi sesuai kelompok datanya. Untuk data pretest eksperimen, saya beri kode 1, untuk post-test eksperimen, saya beri kode 2, dan pretest control, saya beri kode 3. Dan untuk post-test control, saya beri kode 4. Setelah semua data dan pengodian selesai diinput, langkah berikutnya saya menyimpan data terlebih dahulu. Saya klik file, kemudian save as, lalu saya simpan data tersebut. Selanjutnya, untuk uji normalitas saya klik menu analyze, lalu pilih deskriptif statistik, dan kemudian pilih explore. Setelah kotak dialog explore muncul variabel hasil belajar saya, pindahkan ke kolom dependent list. Kemudian variabel kelas saya pindahkan ke kolom vector list. Setelah itu saya klik tombol plots pada bagian saya centang normality plots with test karena kita akan menguji uji normalitas. Setelah itu saya klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya SPSS akan menampilkan beberapa output, namun output yang perlu diperhatikan dalam uji normalitas adalah tabel test of normality. Pada tabel ini muncul hasil uji normalitas untuk masing-masing kelompok data. Dalam membaca hasil uji normalitas yang perlu diperhatikan adalah nilai signifikan atau SIG dasar. Pengambilan keputusan adalah jika SIG lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5, maka tidak berdistribusi normal. Jadi itulah langkah-langkah melakukan uji normalitas dengan SPSS. Mulai dari membuat variabel, memasukkan data beserta pengkodeannya, membuka menu analyze, memilih explore, menampilkan normality plots with test, sampai membaca hasil pada table of normality. Setelah uji normalitas selesai, selanjutnya akan dilakukan oleh AAL dengan uji Pilot Sample Test. Thank you. Baik, halo, perkenalkan, saya Oliko Rahman. Setelah uji normalitas selesai dan data penelitian dinyatakan berdistribusi normal, selanjutnya saya akan melanjutkan ke uji Pilot Sample Test. Uji paired sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada dua data yang berpasangan. Dalam penelitian ini, uji paired sample test digunakan untuk membandingkan nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen, serta nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol. Dengan uji ini, kita dapat melihat apakah terdapat perubahan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Baik, langsung saja ke langkah-langkah melakukan uji paired sample test dengan SPSS. Karena data yang digunakan sama seperti pada analisis statistik deskriptif, maka saya tidak perlu menginput data dari awal lagi. Saya cukup membuka kembali file data yang sudah disimpan sebelumnya. Caranya, saya klik menu file di sini, kemudian pilih open, lalu klik data. Setelah itu, saya pilih file yang sebelumnya sudah saya simpan pada saat analisis statistik deskriptif. Kemudian saya klik open.
Setelah data terbuka, langkah berikutnya saya klik menu Analyze. Lalu pilih Compare Means, kemudian klik Paired Sample T-Test. Setelah kotak dialog Paired Sample Test muncul, pada bagian sebelah kiri akan terlihat variabel pretest eksperimen, post-test eksperimen, protest control, dan post-test control. Selanjutnya saya memasangkan data yang akan diuji. Pasangan pertama adalah pretest eksperimen dengan post-test eksperimen. Jadi saya klik dulu pretest eksperimen, lalu post-test eksperimen. Kemudian saya pindahkan ke kotak paired variabel sebagai pair 1. Kemudian pasangan kedua adalah pretest control dengan post-test control. Saya klik pretest control di sini, lalu post-test control. Kemudian saya pindahkan ke kotak paired variable sebagai pair 2. Setelah kedua pasangan data masuk, saya klik tombol option di sini. Nah, pada bagian ini, tingkat kepercayaan tetap menggunakan 95%. Setelah itu saya klik continue. Lalu saya klik OK. Selanjutnya, SPSS akan menampilkan output hasil paired sample test. Pada output ini biasanya akan muncul beberapa tabel. Namun tabel yang paling penting untuk pengambilan keputusan adalah tabel paired sample test, ya, yang paling bawah ini. Dalam membaca hasil uji paired sample test, yang perlu diperhatikan adalah nilai signifikan atau SIG. 2 tailed. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata antara dua data yang dibandingkan. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua data tersebut. Jadi, untuk pasangan pretest eksperimen dan post-test eksperimen, saya melihat nilai signifikasi pada tabel paired sample test, begitu juga untuk pasangan pretest control dan post-test control. Saya melihat nilai signifikasi pada tabel yang sama. Berdasarkan output SPSS yang diperoleh, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-test. Artinya, ada perubahan hasil belajar antara sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan. Jadi, itulah langkah-langkah melakukan uji paired sample test dengan SPSS. Mulai dari membuka file data yang sudah disimpan, memilih menu Analyze, masuk ke Compare Means, memilih paired sample test, memasangkan data pretest dan post-test, lalu membaca hasil pada tabel paired sample test. Setelah uji paired sample test selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal dengan uji homogenitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Itu saya akan menjelaskan uji homogenitas. Sebelumnya dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji paired sample test. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian data dari dua kelompok bersifat homogen atau sama dalam penelitian. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian data post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol bersifat homogen atau tidak. Uji ini penting. Dilakukan sebelum masuk uji independent simple test, karena pada uji tersebut terdapat dua dasar pembacaan hasil, yaitu untuk data
yang homogen dan data yang tidak homogen. Baik, langsung saja ke langkah-langkah melakukan uji homogenitas dengan SPSS. Pada uji homogenitas ini, data yang digunakan hanya data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol. Karena itu, terlebih dahulu saya menyampaikan pengkodean data untuk post-test kelas eksperimen. Saya beri kode 1, sedangkan untuk post-test kelas kontrol saya beri kode 2. Selanjutnya saya membuka program SPSS, lalu masuk ke bagian variable view. Pada bagian names variable pertama saya tulis hasil, kemudian variable kedua saya tulis kelas. Untuk variable hasil pada bagian label saya isi hasil belajar siswa. Sedangkan untuk variable kelas pada bagian label saya isi kelas, kemudian pada bagian dijumlah saya ubah menjadi 0. Setelah itu pada variable kelas saya klik kolom Paulus untuk memasukkan kode kelompok data. Saya isi 1 untuk post-test kelas eksperimen. Lalu klik, kemudian saya isi 2 untuk post-test kelas kontrol, lalu klik edit, dan setelah selesai saya klik OK. Selanjutnya saya masuk ke bagian data view. Pada bagian ini saya akan menginput data penelitian, karena yang digunakan hanya data post-test, maka saya copy data post-test kelas eksperimen dari Excel, lalu saya paste ke kolom hasil pada SPSS. Setelah itu pada kolom kelas saya isi dengan kode 1 untuk seluruh data post-test kelas eksperimen. Kemudian saya copy data post-test kelas kontrol dari Excel, lalu saya paste di bawah data post-test kelas eksperimen pada kolom hasil. Setelah itu pada kolom kelas sebelahnya saya isi dengan kode 2 untuk seluruh data post-test kelas kontrol. Setelah semua data selesai diinput, saya simpan terlebih dahulu file data tersebut, karena data ini nantinya juga akan digunakan kembali untuk uji dependent simple test. Setelah data tersimpan, langkah berikutnya saya klik menu analisis, lalu pilih descriptive statistik, kemudian klik explore. Setelah kotak dialog explore muncul variabel hasil, saya pindahkan ke kolom dependent list, sedangkan variabel kelas saya pindahkan ke kolom factor list. Selanjutnya saya klik tombol plot. Pada bagian ini saya beri tanda centang pada power estimation, kemudian saya klik continue, lalu klik OK. Setelah output SPSS muncul, bagian yang perlu diperhatikan setelah nilai signifikasi pada output uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka varian data homogen, sedangkan jika nilai sig lebih kecil dari 0,5 maka varian data tidak homogen. Berdasarkan output SPSS, jika nilai signifikasi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian data post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol bersifat homogen. Artinya salah satu cara untuk melanjutkan ke uji independen dan simple test telah dipenuhi. Selain itu, cara tersebut uji homogenitas juga dapat dilihat melalui output test homogeneity, variance, dan cara membaca hasilnya tetap sama, yaitu dengan melihat nilai sig. Jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan homogen. Jadi itulah langkah-langkah melakukan uji homogenitas dengan SPSS, melalui dari menyiapkan data post-test, membuat
pengkodean, menginput data ke SPSS, membuka menu analisis, memilih deskripsi statistik, masuk ke Excel, hingga membaca nilai signifikansi pada output uji homogenitas. Setelah itu homogenitas selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia dengan uji independent sample test. Baik, halo, perkenalkan, nama saya DR Riza. Setelah uji homogenitas selesai, selanjutnya saya akan melanjutkan ke uji independent sample t-test. So guys, uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan. Dalam penelitian ini, uji independent sample t-test digunakan untuk membandingkan hasil post-test kelas eksperimen dengan hasil post-test kelas kontrol, sehingga dapat diketahui nantinya apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kedua kelas tersebut setelah diberikan perlakuan yang berbeda. Karena pada analisis sebelumnya data penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan homogen, maka syarat untuk melakukan uji independent sample t-test telah terpenuhi. Baik, langsung saja ke langkah-langkah melakukan uji independent sample t-test dengan SPSS. Pada uji ini saya menggunakan kembali file data homogenitas yang sebelumnya sudah disimpan. Caranya, saya klik file, kemudian open, lalu data, kemudian saya pilih file data homogenitas tersebut dan klik open. Setelah data terbuka, langkah berikutnya saya klik menu analyze, lalu pilih compare means, kemudian klik independent sample t-test. Nah, setelah kotak dialog independent sample t-test ini muncul, variabel hasil belajar siswa ini saya pindahkan ke kolom tes variabel S. Kemudian variabel kelas saya pindahkan juga ke kolom grouping variabel. Lalu setelah itu saya klik tombol define groups. Karena sebelumnya data sudah dikodekan, yaitu 1 untuk post-test kelas eksperimen dan 2 untuk post-test kelas kontrol, maka grup 1 saya kasih 1 dan pada grup 2 saya isi 2. Setelah itu saya klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya SPSS akan menampilkan output hasil independent sample t-test. Nah, pada output ini akan muncul beberapa tabel, tetapi yang perlu diperhatikan adalah tabel independent sample test. Nah guys, dalam membaca hasil uji independent sample t-test ini, yang perlu kita perhatikan adalah nilai signifikansi atau SIG. Di sini terdapat 2 mean tailored. Nah, karena pada uji homogenitas sebelumnya data berikut dinyatakan homogen, maka hasil yang digunakan adalah baris equal variances assumed. Jadi nilai signifikansi yang dibaca adalah nilai SIG 2 mean tailored pada baris tersebut. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai SIG 2 mean tailored lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan jika nilai 2 mean tailored lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kedua kelas tersebut. Berdasarkan output SPSS, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya di sini adalah perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen memberikan hasil yang berbeda dibandingkan kelas kontrol.
Lalu untuk melihat kelas mana yang memiliki hasil belajar lebih tinggi, kita dapat melihat table group statistik pada output SPSS, khususnya pada bagian min atau nilai rata-rata. Dari nilai rata-rata tersebut dapat diketahui apakah rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol atau sebaliknya. Jadi guys, itulah langkah-langkah melakukan uji independent sample t-test dengan SPSS. Mulai dari membuka file data homogenitas, memilih menu analyze, masuk ke compare means, memilih independent sample t-test, memasukkan variabel hasil belajar dan kelas, menentukan kode kelompok, lalu akhirnya bisa dibaca hasil pada table independent sample test dan grup statistik. Dengan demikian, rangkaian analisis data dalam penelitian ini mulai dari statistik deskriptif, uji normalitas, paired sample t-test, uji homogenitas, hingga ke independent sample t-test telah selesai dilakukan. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.